Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Somad bahas soal matematika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal matematika tes masuk CMBS tahun 2018 dan 2019. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal matematika tes masuk CMBS tahun 2020. Baik, kita langsung saja ke nomor 1. Di nomor 1, bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan dan yang lebih besar dari 500 adalah ini adalah soal peluang. Jadi di sini yang diinginkan adalah bilangan 3 angka. Jadi ada bilangan 3 angka, bilangan 3 angka. Penyusunnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus berlainan, dan yang terakhir itu lebih dari 500. Karena dia ingin bilangan 3 angka, berarti itu adalah berupa bilangan ratusan. Jadi ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan dulu, di sini ingin lebih dari 500. Berarti angka yang bisa lebih dari 500 itu 5, 6, 7. Berarti ada 3 kemungkinan, yaitu angka 5, 6, dan 7. Kemudian di puluhan, tadi kita punya 6 angka. Nah, 5, 6, 7 itu sudah dipakai 1 karena gak boleh sama, harus berlainan. Maka tadinya 6 angka sudah dipakai 1 di sini, berarti tinggal 5 angka. Begitupun dengan satuan. Tadinya ada 6 angka, sudah dipakai 2 angka. 1 angka di ratusan, 1 angka di puluhan. Sehingga tinggal 4 angka. Nah, berarti berapa banyak angka yang bisa dibentuk? Itu adalah 3 kali 5 kali 4. Sama dengan 60. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Pak Aang, seorang tukang batu, akan membuat tiang rumahnya dari beton dengan campuran semen dan pasir yang berbentuk tabung. Tinggi tiang 5 meter dan diameter 21 cm. Jika volume semen berbanding pasir berbanding bahan lain sama dengan 3:4:1, maka volume semen yang dibutuhkan adalah... Nah, ini adalah soal mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Di sini diketahui tinggi tiangnya, P-nya itu adalah 5 meter. Nah, diameternya adalah 21 cm. Diameternya 21 cm. Tapi karena ingin berbentuk meter semua, nanti ya kita rubah ke meter. Jadi 0,21 meter dibagi 100. Kemudian tentu yang harus kita pakai itu adalah jari-jari. Jari-jari berarti dibagi 2. Sehingga jari-jarinya 0,105 meter. Nah, ini adalah jari-jarinya. Atau mungkin bisa kita rubah jadi 105/1000. Ini dalam meter ya. Kemudian kita mau mencari volume semen yang dibutuhkan. Volume semen yang dibutuhkan berdasarkan perbandingannya, volume semen itu adalah 3-nya. 3 per berapa? 3 tambah 4 tambah 1 berarti 3/8 dari volume tabung. Sama dengan 3/8. Nah, di sini kita punya rumus tabung itu adalah pi R kuadrat T. Sehingga pi-nya kita pakai 22/7. Dikali R-nya adalah ini 105/1000. 105/1000 dikali dengan 105/1000 dikali T-nya itu adalah 5. Sama dengan, nah coba kita sederhanakan ya, 105 kita bagi dengan 7 itu adalah 15. 8 mungkin kita bagi 2 jadi 4, dan 22 bagi 2 ini adalah 11. 3 kali 11 33. 15 kali 5 75 dikali dengan 105 dibagi 4 kali 1000 kali 1000 berarti 4 juta. Sama dengan 33 kali 75 itu adalah 2475 dikali dengan 105 dibagi dengan 4 juta.
Nah, 2475 kali 105 itu hasilnya adalah 259.875 dibagi dengan 4 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ketika dibagi dengan 4 juta, hasilnya itu akan sama dengan 0,0. Sedangkan pilihan jawabannya tidak ada yang 0,0. Jadi tidak ada pilihan yang tepat. Nah, mungkin ada bagian yang diralat, tapi kurang tahu tepatnya di mana. Jadi untuk yang ini, dia tidak ada pilihan jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui persegi A dan B mempunyai ukuran yang sama. Persegi A sisinya dikurangi 40% dan persegi B sisinya ditambah 20%. Berapa perubahan yang terjadi pada luas persegi A dan persegi B berturut-turut? Untuk soal ini, kita cukup tentukan salah satu persegi mana yang akan kita hitung, bisa A ataupun B. Karena kalau dilihat dari pilihan jawaban yang tersedia, pilihan jawabannya satu sama lain saling berbeda. Misal, kita punya suatu persegi A. Persegi A awalnya dia sisinya adalah 10 cm. 10 cm. Nah, kemudian sisinya dikurangi 40%. Otomatis nanti sisinya itu menjadi 6 cm. Karena sisi awalnya itu dikurangi 40%. Sehingga sisinya yang tadinya 10 akan menjadi 6 cm. Sehingga luas A yang baru itu adalah 6 kali 6 atau hasilnya 36 cm persegi. Kemudian kita hitung berapa perubahan yang terjadi pada persegi A ini luasnya. Kalau luas akhirnya tadi 36, kita bagi dengan 100 kali dengan 100%, maka di sini kita peroleh hasil akhirnya adalah 36%. Jadi perubahan luas yang terjadinya akan menjadi 36%. Tentu pilihan yang tepat itu adalah yang B. Dan kita tidak perlu mencari perubahan pada persegi B-nya, karena pilihan jawabannya yang memenuhi cukup yang B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Selisih akar-akar x kuadrat plus 2ax plus 19 plus a sama dengan 0 adalah 2. Maka nilai a adalah, ini adalah soal persamaan kuadrat. Ingat dulu, jika kita punya bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0, dengan akarnya itu adalah x1 dan x2. Kemudian selisihnya, misal x1 itu lebih besar dari x2, x1 dikurangi x2, ini adalah selisih. Itu adalah akar dari diskriminan dibagi dengan A, di mana diskriminan sendiri itu adalah rumusnya B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Nah, di sini selisihnya adalah 2, berarti 2 itu sama dengan akar dari B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2A, dan C-nya itu adalah 19 plus A. Berarti di sini B kuadrat yaitu 2A dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya adalah 19 plus A dibagi dengan A-nya itu adalah 1. Kalau 1 dikali 2 tentu tidak pengaruh ya. Kita kuadratkan, ini menjadi 4 sama dengan, nah ini akarnya tentu hilang. Berarti 2A kuadrat ini menjadi 4A kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 19 plus A. Nah, ini masing-masing bisa dibagi dengan 4. Sehingga kalau dibagi dengan 4, ini adalah 1A kuadrat dikurangi ini dibagi 4 habis, tinggal min kali 19 min 19, min kali A berarti min A. Atau kita punya di sini 0 A kuadrat min A, 1 pindah jadi min, berarti min 20. Nah, di sini kita coba faktorkan. Angka yang dikalikannya itu adalah 20
20 tapi dijumlahkan itu bisa 1. Tentu 4 dengan 5. Jadi 4 dan 5. Karena ini min, berarti tanda yang di sini itu berbeda. Nah, tanda di sini adalah min. Berarti yang terbesar itu adalah min dan yang ini adalah plus. Sehingga dari sini kita punya A plus 4 sama dengan 0 atau A-nya sama dengan min 4. Yang ini kita punya A min 5 sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 5. Nah, berarti pilihan yang tepat di sini adalah yang B, yaitu min 4 dan 5. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Diketahui fx sama dengan ax min 3 dengan a tidak sama dengan 0 dan g dalam kurung fx sama dengan x plus per 5a. Jika gp sama dengan 2a, maka nilai p adalah, ini adalah soal fungsi ya. Di yang pertama kita punya adalah gfx. Nah, kita ganti si fx-nya ini dengan yang ini gitu. Jadi g dalam kurung ax min 3 itu sama dengan x plus 5 per a. Kemudian yang kedua ada gp sama dengan 2a. Nah, di sini kita punya dua fungsi g. Kita samakan dua fungsi ini. Ax min 3-nya kita misalkan sama dengan p yang ini. Sehingga ax itu sama dengan p plus 3. Atau x-nya itu adalah p plus 3 per a. Nah, kita ganti di sini x-nya itu dengan p plus 3 per a. Berarti yang ini jadi g, ax min 3 itu kita ganti p. Jadi gp sama dengan x-nya kita ganti p plus 3 per a. P plus 3 per a ditambah dengan 5 per a. Karena udah sama-sama per a, berarti p plus 3 plus 5, p plus 8 per a. Nah, di sini kita sudah punya gp semua nih. Ada gp, ada gp. Ternyata gp yang satu sama dengan gp yang lainnya. Sehingga di sini otomatis p plus 8 per a, p plus 8 per a ini akan sama dengan 2a. Kali silang 2a kali a, otomatis kita punya 2a kuadrat sama dengan p plus 8. Atau p-nya 2a kuadrat dikurangi dengan 8. Nah, ini sih pilihan jawabannya. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Jika M plus N per 2018 plus 2019 sama dengan M per 2018 plus N per 2019, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Baik, ini mengenai soal persamaan ya. Di sini kita punya M plus N per 2018 ditambah dengan 2019 sama dengan, nah ini M per 2018 ditambah N per 2019. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, berarti 2018 dikali dengan 2019. Otomatis si M ini kita kalikan dengan 2019. Jadi 2019 M ditambah si N ini kita kalikan dengan 2018, berarti 2018 N. Baik, dari sini kita coba kali silang. Berarti 2018 kali 2019 dikali dengan M plus N. Di sini kita peroleh hasilnya adalah 2018 kali 2019 kali M ditambah dengan 2018 dikali 2019 dikali dengan N akan sama dengan 2018 tambah 2019 kita kali dengan 2019M ditambah dengan 2018N. Atau di sini kita punya 2018 kali dengan 2019M. Kita punya di sini 2018 dikali 2019M ditambah dengan 2018 kali 2018N atau 2018 kuadrat N ditambah dengan 2019 kali 2019M
yaitu 2019 kuadrat M ditambah dengan 2019 kali 2018N, atau kita punya 2018 dikali 2019N. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada yang saling menghilangkan. Ini akan menghilangkan oleh ini, dan ini juga akan hilang oleh ini. Nah, sehingga kita punya 0 sama dengan 2018 kuadrat N ditambah dengan 2019 kuadrat M. Sehingga kita punya, kalau kita pindahkan yang ini akan menjadi min 2018 kuadrat N ditambah dengan 2019 kuadrat M. Nah, di sini tentu pilihan yang tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Hasil dari akar 0,36 per 0,4 dikuadratkan dibagi dengan 0,09 per 0,25 dikuadratkan sama dengan. Nah, karena ini diakarkan kemudian dikuadratkan, otomatis si akarnya hilang. Sehingga kita punya 0,36 per 0,64 dibagi dengan 0,09 per 0,25. Atau kita punya sama dengan di sini 36 per 100 dibagi dengan 64 per 100. Nah, ini kita kali ya, dibalik aja jadi kali 25 per 100 dibagi dengan 9 per 100. Ini 100-nya tentu saling menghilangkan, sehingga kita punya tinggal 36 per 64 dikali dengan 25 per 9. 36 kalau dibagi dengan 9, ini hasilnya adalah 4. Dan 4 kita bagi dengan 64, ini adalah 1 per 16. Sehingga yang kita peroleh hasilnya adalah 25 per 16. Ternyata di sini tidak ada pilihan jawaban yang memenuhi. Kalau melihat pilihan di sini, mungkin sebenarnya tidak ada si kuadratnya. Sehingga kalau tidak ada kuadratnya, nggak perlu kita akarkan. Atau nantinya kita punya akar dari 25 per 16, yaitu hasilnya adalah 5 per 4. Tapi tentu ya, kalau ada kuadratnya, hasilnya adalah 25 per 16. Baik, cukup sampai di sini untuk video pembahasan kali ini. Nantikan video berikutnya untuk pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang akan ikut tes MBBS ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.